Halo guys, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Indra Prasta PGRI. Kami dari kelompok 7 kelas R1B, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, akan menjelaskan dan membahas materi profesi pendidikan tentang supervisi pendidikan. Oh iya, sebelum kami memulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Profesi pendidikan ini dibimbing oleh dosen kami, Ibu Ana Widyastuti MPD Konselor. Dan sekarang kami akan memperkenalkan kelompok kami. Pertama dengan saya Gifta Septiamanwaru, yang kedua Elia Mesyafira, yang ketiga Helen Fitriani, dan yang keempat Nur Fitria Farahana, dan yang kelima Anastasia Femi. Sekarang, yuk kita masuk ke pembahasan materinya. Nama saya Anastasia Femi Dilesari dari kelas R1B dengan nomor NPM 202112500129. Ingin menjelaskan tentang supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari bahasa Inggris yang yaitu supervision, yang artinya suatu pengawasan, pengontrolan, pembinaan dalam suatu pekerjaan, terutama dalam bidang pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan akademik yang berupa bimbingan atau serangkaian bentuk tuntunan yang mengarah pada perbaikan situasi pendidikan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan ataupun pengawas sekolah untuk meningkatkan dan mengetahui mutu dalam proses pembelajaran dalam pendidikan. Ada beberapa pengertian supervisi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada P. Adam dan Frank G. Dickey. Menurut mereka, supervisi pendidikan adalah suatu program yang terencana dalam upaya memperbaiki mata pelajaran. Yang kedua ada Harris dan Beson. Menurut mereka, supervisi pendidikan adalah bentuk tindakan sosial terkait dengan administratif agar dapat dengan mudah mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan pengajaran sekolah. Yang ketiga, menurut Kimball Wiles, pendidikan adalah supervisor dalam kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang bekerja sama dengan semua orang dalam lingkungan. Yang keempat ada menurut Purwanto 2012, supervisi pendidikan merupakan aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru-guru dan pegawai lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Yang terakhir ada Boardman Sartia 2008, supervisi pendidikan adalah sebuah usaha menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara kolektif ataupun individu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Prinsip supervisi pendidikan ini adalah suatu pokok pikiran atau suatu pedoman dalam pendidikan yang direncanakan untuk membantu perbaikan situasi pendidikan dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran dan pengajaran. Secara sederhana, prinsip-prinsip supervisi pendidikan itu ada 7. Yang pertama itu supervisi harus mampu mengawasi, mengontrol, dan menangani proses kegiatan dalam pembelajaran dan pengajaran di dalam dunia pendidikan, dan juga supervisi hendaknya memberikan rasa aman pada pihak yang disupervisi. Yang kedua itu supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. Yang ketiga, supervisi hendaknya realistis didasarkan pada keadaan dan kenyataan sebenarnya. Yang keempat, kegiatan supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana. Yang kelima, dalam pelaksanaan supervisi hendaknya terjalin hubungan profesional, bukan didasarkan atas hubungan pribadi. Yang keenam itu, supervisi hendaknya didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi, dan sikap pihak yang disupervisi. Dan yang terakhir, supervisi harus menolong guru agar senantiasa tumbuh sendiri, tidak tergantung pada kepala sekolah. Halo teman-teman, saya Gifta. Saya mahasiswa dari Universitas Indra Prasta PGRI. Saya dari kelas R1B, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, dengan nomor NPM 202112500140. Nah, di sini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi supervisi pendidikan. Apa itu tujuan dan fungsi supervisi pendidikan? Hal yang pertama yang harus kita ketahui bahwa tujuan dan fungsi supervisi pendidikan ini merupakan salah satu bagian terpenting di dalam pendidikan. Selanjutnya, pertama saya akan menjelaskan mengenai tujuan supervisi pendidikan.
Tujuan supervisi pendidikan adalah secara operasional dapat dikemukakan dari beberapa tujuan konkret atau tujuan real dari supervisi pendidikan ini, bahwa tujuannya adalah satu, untuk meningkatkan mutu kinerja guru. Yang kedua, untuk meningkatkan keefektifan dalam kurikulum. Yang ketiga, untuk meningkatkan keefektifan dan keefisiensian dalam sarana dan prasarana dalam pendidikan. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah. Dan yang kelima, untuk meningkatkan kualitas situasi umum di dalam sekolah. Selain adanya tujuan di dalam supervisi pendidikan juga mempunyai fungsi. Apakah fungsi dari supervisi pendidikan? Fungsi supervisi pendidikan adalah fungsi utamanya ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas dan mutu dalam pengajaran. Menurut Frances Jane maupun Ayer di dalam Encyclopedia of Educational Research, mereka mengemukakan bahwa fungsi supervisi pendidikan ialah membina program-program pengajaran yang ada sebaik-baiknya sehingga selalu ada perubahan. Di dalam fungsi supervisi pendidikan juga ada pun analisis yang lebih luas seperti yang dikemukakan oleh Swearingen dalam bukunya, yaitu Supervision of Instruction Foundation and Dimension, bahwa Swearingen dia mengemukakan 8 jenis fungsi supervisi pendidikan, yaitu satu, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Dan yang keempat, memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang kelima, menganalisis situasi belajar mengajar. Dan yang keenam, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah memberi wawasan yang lebih luas dan integrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan dan potensi guru-guru. Jadi intinya dalam tujuan dan fungsi supervisi pendidikan ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan serta memajukan, dan juga untuk meningkatkan kualitas dan mutu di dalam pendidikan. Halo, saya Eleme Syafira dengan nomor NPM 2021125000115. Setelah tujuan dan fungsi supervisi pendidikan, ada pula jenis dan pelaksanaan supervisi pendidikan yang dapat kita ketahui, yaitu berdasarkan sudut pandang. Ada 2, intern dan ekstern. Selanjutnya adalah berdasarkan pandangan waktu, yaitu pengawasan kontinu, pengawasan berkala, pengawasan temporer. Berdasarkan substitusinya, yaitu bidang personal, bidang sarana dan prasarana, bidang akademik, bidang kesiswaan, bidang keuangan, dan bidang humas. Selanjutnya adalah macam-macam supervisi pendidikan yang dapat kita ketahui. Yang pertama, supervisi akademik. Yang kedua, supervisi administrasi. Yang ketiga, supervisi lembaga. Yang keempat, supervisi konvensional. Yang kelima, supervisi artistik. Yang keenam adalah supervisi ilmiah dan klinis. Halo, saya Eleme Syafira dengan nomor NPM 2021125000115. Setelah tujuan dan fungsi supervisi pendidikan, ada jenis dan pelaksanaan supervisi pendidikan.
yaitu berdasarkan sudut pandang intern dan ekstern, berdasarkan pandangan waktu, yaitu pengawasan secara kontinu, pengawasan berkala, dan pengawasan temporer. Selanjutnya, berdasarkan substitusinya, yaitu bidang personal, bidang sarana dan prasarana, bidang akademik, bidang kesiswaan, dan bidang keuangan. Selanjutnya yang terakhir bidang humas. Yang selanjutnya adalah macam-macam supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi akademik. Kedua, supervisi administrasi. Ketiga, supervisi lembaga. Keempat, supervisi konvensional. Kelima, supervisi artistik. Dan yang terakhir adalah supervisi ilmiah dan klinis. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Gifta. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai peran dan pendekatan supervisi pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai peran supervisi pendidikan. Peran supervisi pendidikan adalah berperan untuk mengawasi, mengontrol sistem proses pembelajaran dan pengajaran, terutama di dalam pendidikan itu sendiri. Dan juga berperan untuk meningkatkan mutu dan kualitas dalam proses pembelajaran dan pelajaran di dalam pendidikan, serta mengembangkan profesi dan daya kreasi supervisi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Sekarang saya akan membahas yang kedua, yaitu mengenai pendekatan dalam supervisi pendidikan. Pendekatan dalam supervisi pendidikan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendekatan direktif atau secara langsung, yang kedua pendekatan non-direktif atau secara tidak langsung, yang ketiga pendekatan kolaboratif. Pertama, pendekatan direktif atau pendekatan secara langsung, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Artinya, supervisor memberikan arahan secara langsung dan sudah tentu berpengaruh pada perilaku supervisor tersebut lebih dominan. Yang kedua, pendekatan non-direktif atau pendekatan secara tidak langsung, yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Artinya, perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tetapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru-guru. Dan yang ketiga adalah pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif yaitu cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan pendekatan non-direktif menjadi suatu cara pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen Fitriani dengan NPM 2021125001118 akan menjelaskan metode dan teknik supervisi pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan metode supervisi pendidikan. Metode supervisi pendidikan itu apa sih? Metode supervisi pendidikan adalah suatu cara yang ditempuh oleh supervisor guna merumuskan tujuan yang hendak dicapai baik oleh sistem, perorangan maupun kelembagaan pendidikan itu sendiri. Ada beberapa metode supervisi pendidikan. Yang pertama, ada monitoring. Monitoring suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah. Yang kedua, ada evaluasi. Kegiatan evaluasi ditujukan untuk mengetahui sejauh mana kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah. Yang ketiga, ada refleksi dan focus group discussion. Secara bersama-sama, pihak sekolah dapat melakukan refleksi terhadap
data yang ada dan menemukan sendiri faktor-faktor penghambat serta pendukung yang selama ini mereka rasakan. Forum ini dapat berbentuk FGD yang melibatkan unsur-unsur stakeholder sekolah. Yang keempat ada metode Delphi. Dapat digunakan oleh pengawas dalam membantu pihak sekolah merumuskan visi, misi, dan tujuannya. Metode Delphi merupakan cara yang efisien untuk melibatkan banyak stakeholder sekolah tanpa memandang faktor status yang sering menjadi kendala dalam sebuah diskusi atau musyawarah. Yang terakhir ada workshop atau lokakarya, merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh pengawas dalam melakukan supervisi manajerial. Penyelenggaraan workshop ini tentu disesuaikan dengan tujuan atau urgensinya dan dapat diselenggarakan bersama dengan kelompok kerja sekolah, kepala sekolah atau organisasi sejenis lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan adalah langkah-langkah konkret yang dilaksanakan oleh seorang supervisor, dan teknik yang dilakukan dalam supervisi dapat ditempuh melalui berbagai cara, yakni pada prinsipnya berusaha merumuskan harapan-harapan menjadi sebuah kenyataan. Supervisi pendidikan mempunyai beberapa teknik. Teknik supervisi pendidikan yaitu ada teknik perseorangan dan teknik kerjasama atau supervisi kelompok. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, teknik perseorangan atau individual. Artinya, supervisor memberikan bantuan individual kepada guru atau kepada sekolah dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, dan menilai diri sendiri. Oke, yang kedua, ada teknik kerjasama atau supervisi kelompok. Artinya, supervisor memberikan bantuan kepada kelompok guru atau kelompok kepala sekolah dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain mengadakan pertemuan atau rapat. Terus ada orientasi guru baru, perpustakaan profesional, dan field trip. Terima kasih.